Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Wah, makin segar aja nih kira-kira Pak Alhamdulillah. Ustadz habis lebaran ini ya. Iya, semangat dong. Bang Jaya apa kabar, Bang? Alhamdulillah semangat sehat juga Pak Iya, Ustadz. Iya. alhamdulillah. Sehat selalu, Bang. Didoakan lancar urusannya semua kan. Amin. Sama-sama mendoakan kita ya. Doa. Selama lebaran ini kemana aja Pak Ustadz? Nggak mudik pulang kampung nih? Kalau tahun ini nggak pulang. Ya. Biasa sih memang jika masih ada orang tua sering pulang. Tapi alhamdulillah Qadarullah kemarin dapat tugas khotib di dekat rumah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. setelah itu ya biasa kita silaturahim keluarga, kemudian ke tetangga, ke saudara-saudara, ya ada itu dan seterusnya. Berarti sekitaran Jabodetabek ini aja ya, Masih Tat ya. Masih jauh-jauh dulu. Bang Jaya nggak balik? Saya juga alhamdulillah tahun ini nggak mudik Pak Ustadz. Kebetulan ada kesibukan juga di sini, jadi ya udah nanti mudiknya di Lebaran aja. Lebaran aja ya. Iya. Agak lengang kan? Agak lengang. Dan ekonomis biasanya. Malas bermacet-macet ria Pak Ustadz. Karena kan kita lihat di tol MBZ berkilo-kilo macetnya. Terus di Merak udah pastilah bermacet-macet ria ya kan. Nikmati sih sebenarnya. Ya. Kalau bisa pulang-pulang, alhamdulillah. Kalau tidak ya kan bisa di hari lain. Bagaimana kegiatannya apa aja nih setelah ini? Setelah Lebaran, setelah kita silaturahim ke tetangga, ke saudara, ke kolega, ya tetap sih kita pantau. Kan ada pondok juga di Bogor. Oh, yang di Pondok Halimun itu ya? Bukit Halimun. Ya. Ada, tapi masih libur kita. Tapi nanti insya Allah nggak beberapa hari ke depan sudah mulai aktif lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus sudah berjalan 2 tahun di sana. Udah 2 tahun ya. Mudah-mudahan kita nanti sering silaturahmi ke sana ya, Tat ya. Iya, sangat perlu. Ya. Dan itu kasihan untuk kebaikan bersama. Kira-kira Pak Ustadz sudah mulai aktivitas kembali ngurus pondok pesantrennya, terus mungkin udah ke usaha-usahanya juga ya Pak Ustadz ya? Udah mulai kira-kira ya? Sudah. Oke. Pondok kan sudah berjalan. Nah, jadi ada 8 santri kita di sana, tahfiz Quran. 8 santri ya? Kalau ada yang mau berkunjung ke pesantren dipersilakan. Atau ada yang mau mensupport pesantren pun dipersilakan. Dipersilakan lagi gitu. Karena ini kan wasilah kebaikan untuk kita semua. Ya. Mungkin ada teman-teman saudara-saudara kita yang mau untuk amal jariahnya ya, untuk tabungan akhiratnya ya kan. Kan nabung kan nggak di dunia doang, Bang. Iya. Ya. Kalau di dunia bukan tabungan namanya kan. Simpenan. Nah, terus ada juga usaha-usaha yang kita udah jalanin, termasuk travel haji umroh. Kalau sahabat-sahabat nanti yang mau berangkat umroh, mau berangkat haji, bisa nanti ngubungin nomor di bawah ini. Ya. Selain itu juga kita ada usaha konsultan, desain and build. Jadi kalau ada yang memerlukan untuk desain rumah, ruko, kemudian gedung gitu ya, masjid, apalagi. Abang kalau mau bangun rumah, Bang, jangan jauh-jauh, Bang. Oh iya, oke, siap. Amin, mudah-mudahan. Ya, kan masjid gratis ya, Tat? Gratis desainnya. Khusus, nah teman-teman, bagi teman-teman yang ada di lingkungannya, RP-nya, RW-nya yang mau bangun masjid, insya Allah kita ada rekan yang arsitek untuk pembangunan masjid, insya Allah gratis. Ya? Desainnya ya, Bang. Oh iya, sorry, bukan bangunnya yang gratis ya, teman-teman. Tapi desainnya yang gratis. Ya. Itu usaha yang udah berjalan. Kemudian ada juga kita punya toko di beberapa tempat, termasuk Jabodetabek. Di bawah naungan Bintang Interior. Jadi supplier kayak divisi, kemudian ada jaringan, pokoknya urusan-urusan interior lah. Oh, bukan Jabodetabek aja setahu saya tadi ya, kayaknya hampir seluruh Indonesia ya. Insya Allah. Di Bali, Lombok, Palembang, Lampung, dan segala. Alhamdulillah kita support salah satu sahabat kita, Bang Dani. Oh, Bang Dani ya. Bintang Interior. Terus apa lagi kira-kira Pak Ustadz? Ya, jadi memang dakwah kan suatu kewajiban yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Jadi tetap dakwah itu harus ditunjang oleh amal usaha. Makanya kami bersama teman-teman dengan Bang Jaya juga kan ada usaha-usaha yang sudah dijalankan itu dalam rangka menopang dakwah kita. Ya, supaya apa kita pun tidak berpikir macam-macam gitu kan. Ya, mengapa menghindari fitnah. Kemudian kalau kita diundang dimanapun saja selagi memang kita petrok jadwalnya, selalu kita hadir. Kita ada usaha juga yang kita jalankan untuk support pesantren, kegiatan dakwah dan lain-lain. Mohon doanya, Bang. Ya, semoga dimudahkan, dilancarkan semua urusan kita ya, Tat ya. Amin. Rezeki kita yang berkah yang pastinya, ya kan? Selama ini mungkin udah lama berteman dengan Pak Ustadz Maliki, udah sering jalan kemana, kita siar ke masjid sana, masjid sini. Cuman mungkin kita, teman-teman yang lainnya,
belum tahu siapa sih sebenarnya Pak Ustadz Maliki kita ini. Iya. Mungkin sebelumnya silakan perkenalkan Pak Ustadz, siapa sebenarnya Anda ini? Jangan-jangan keturunan dari Raja Arab sana, jangan-jangan nyamar aja ya. Iya. CEO ya. CEO apa guru ngaji. Gurunya ternyata CEO ya. Itu kan itu ada dramanya itu. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat dimanapun berada. Ini pertanyaan memang baru ini nih ditanya sama Bang Jaya nih. Iya. Udah ada 5 tahun bincang inspiratif baru sekarang ditanya kan backgroundnya dari mana. Alhamdulillah dulu setelah SMA terus pernah di pondok juga 4 tahun kurang lebih, kemudian lanjut lagi kuliah di FISIP Bang dulu Bang. Oh, PC Sosial dan Politik Jakarta. Jagakarsa ya? Ya salah satu perguruan tinggi ya cukup dikenal di Jakarta. Ya, ambil jurusan hubungan internasional itu yang pertama. Oh, Makanya alhamdulillah S1-nya ya. S1-nya ya. Kemudian lanjut lagi berapa tahun kemudian teruskan lagi untuk spesifik di dunia dakwah Bang. Oh, Kuliah oke. lagi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta juga. Oke, Di Al spesial Hikmah. agamanya ya. Untuk PAI-nya penyiaran agama Islam. Alhamdulillah. Makanya sahabat-sahabat kan jadi nggak penasaran lagi kan. Iya. Kadang ngomong urusan bisnis, ada dakwah juga karena alhamdulillah untuk urusan bisnis kita ada basicnya juga di politik ya. Sekaligus sering diundang untuk jadi pembicara terkait tentang politik luar negeri. Kemudian sekarang lagi rame Iran. Ya, perang Iran, Israel, Amerika juga, dan seterusnya kayak gitu. Ya. Untuk bisa lanjut lagi nanti S2, S3 insya Allah Bang. Amin. Mau kuliahnya rencana di mana, Tat? Nanti, apakah di Mesir atau di mana biasanya? Nanti kita lihat situasinya Bang. Di Indonesia pun nggak apa-apa lah. Iya, sama aja lah ya, namanya menuntut ilmu ya. Siap. Untuk selanjutnya kayaknya kita ini ngomongnya agak-agak serius tapi santai ya Pak Ustadz ya. Iya. Ini kita mewakili mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang lah ya Ki ya. Ya mungkin terutama kayaknya topiknya banyak ke Gen Z ini kayaknya Tat. Tapi kita perlu juga kayak ya sebenarnya bukan Gen Z aja sih, kita juga sangat perlu. Justru kita yang lebih perlu nih kayaknya. Ya ini Tan ada pertanyaan nih. Ini katanya anak muda sekarang banyak merasa hidupnya agak gak jelas arahnya katanya begitu. Nah terus dalam Islam menurut Pak Ustadz bagaimana cara menemukan tujuan hidup yang benar menurut Islam, menurut pandangan Pak Ustadz? Kira-kira bagaimana? Mohon jelaskan Pak Ustadz. Ini pertanyaan cukup mendasar. Tidak hanya Gen Z doang sih sebenarnya. Iyalah. Perlu kan di refresh kembali, diperbaharui lagi gitu kan. Jadi kalau menurut Islam, tujuan hidup kita itu yang jelas dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali satu Bang. Tugasnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah. Itu dulu Bang. Jadi apapun profesi sahabat dimanapun berada, ada yang masih kuliah, ada yang masih sekolah, ada yang masih mondok, atau bekerja, berdagang, niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah. Ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang dilakukan itu bernilai ibadah, Bang. Iya. Jadi nggak percuma, Bang. Tujuan kita jelas gitu loh. Berangkat pagi, pulang malam, terus besok lagi berangkat pagi, pulang malam. Kalau udah tujuannya jelas kan, yakin itu akan bernilai. Ada value-nya. Contoh kita berangkat kerja ya. Niatkan tujuannya kan untuk ibadah. Insya Allah semuanya berkah gitu ya. Betul. Yang masih sekolah pun juga begitu. Thalabul ilmi, bisa bilillah, Masya Allah. Bisa bilillah gitu ya. Punya nilai di hadapan Allah Ta'ala, enggak percuma jadi dia bercapek ria, berangkat pagi, pulang malam, berangkat pagi, pulang malam, atau siang hari kalau yang masih sekolah kan. Jadi semuanya bisa dinilai ibadah ya. Tergantung asalkan niat kita di awal tadi bagaimana begitu ya. Iya, itu yang penting itu. Kalau niatnya udah nggak benar ya pengaruh nanti nggak benar juga kan. Ya itu Bang, Islam seperti itu. Oke. Yang pertama itu Ted ya. Ini yang kedua nih, pertanyaan kedua nih Ted. Nah, ini pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga iman di era digital ketika distraksi begitu besar dan hampir semua hal terasa instan. Karena sekarang kan Ted, semua udah digital luar biasa ya Ted. Orang bangun pagi yang dilihat yang dipegang apa? HP dulu pasti kan. Ngecas kah atau ngecek dulu gitu kan. Mau tidur juga sama, apalagi lagi di kendaraan umum, lagi di status. Semuanya digital tuh. Kira-kira bagaimana tuh tanggapannya Ustadz? Jadi memang
teknologi itu kan ada dampak positif, ada negatifnya. Yang positif menjelaskan itu sudah kemajuan ilmu ya, yang memberikan kepada kita. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semua, Bang. Nah, kemudian bagaimana tinggal kita memanage, Bang, memanage waktunya. Jadi silakan sahabat-sahabat di mana punya hobi buat konten misalnya kan mengakses informasi seluas-luasnya. Satu syarat saja, jangan sampai tinggalkan tanggung jawab. Kembali Kalau ke dia seorang muslim ibadah tentunya lagi. ya, ibadah, waktu sholat subuh, kemudian istirahat nanti sholat zuhur ya kita break dulu. Pertama kali yang dibuka ya kalau bisa sih, ini saran saja, Pak. Jangan langsung buka WA. Kalau pagi-pagi sebelum subuh udah bangun ya udah, sholat dulu, uduk dulu, sholat dulu, baru nanti setelah sholat subuh baca Quran, jangan lupa tinggalkan itu, Ya, ya kan baru nanti mau buka-buka WA, mau akses dan seterusnya nggak masalah. iya, ya. Tinggal manajemen waktu aja, Bang. Iya. Kan Tuhan juga tidak meminta waktu kita semuanya untuk ibadah ya, tapi ya kan bisa juga ibadah udah ditentukan paling kayak kalau kita sholat paling ya 10-15 menit udah cukup ya. Iya, kita tidak bisa beraktivitas yang lain-lainnya ya. Bisa beraktivitas yang lain tanpa mengganggu aktivitas teman-teman, ya kan. Tinggal manajemen waktu saja. Dan satu lagi, Bang, Apalagi tuh? kan pengaruhnya kan cukup besar juga nih Hmm. untuk anak muda khususnya kan ada konten-konten yang mungkin ya mohon maaf ya bisa sampai mengganggu pikiran dan seterusnya yang berbau-bau yang nggak baik lah. Ya itu harus dikontrol lah sahabat-sahabat karena kan itu ya bisa mempengaruhi hidup kita juga kan. Sebenarnya teknologi sangat tergantung kita lagi ya. Betul. Kayak pisau bermata dua gitu ya. Mau diambil positifnya sangat berpositif. Kita bisa mengakses informasi apapun, mau belajar apapun, belajar ngaji bisa di sana. Kalau kita gunakan untuk yang negatif juga sangat banyak sekali juga. Misalnya mohon maaf kita mau nonton yang selayaknya tidak kita tonton, tidak kita lihat. Benar nggak, Tan? Iya. Ada semua di sana sebabnya gitu ya. Itu dia. Tinggal kontrol kita saja. Mm-mm. Supaya tidak berpengaruh yang lebih tidak baik untuk kita kan.